Berkorban itu disebut juga dengan udhiyah. Udhiyah. Akar katanya adhaha yudhi udhiyatan. Berkorban. Sedangkan kurban itu sendiri akar katanya qarraba yuqarribu. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk mencoba mendekati Allah. Gitu. Ada yang mendekati Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah makhluk, berzikir, baca Al-Quran, bersolawat dan sebagainya. Begitulah cara dia mendekati Allah. Ada pula orang yang mendekati Allah dengan memperbanyak sedekah. Ada pula orang yang mencoba untuk mendekati Allah dengan mengajar, dengan belajar, dengan mengayomi masyarakat yang dia pimpin, dengan pengabdian seorang istri kepada suami. Banyaklah cara yang dilakukan oleh seorang hamba Allah di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada hari raya Idul Adha nanti ada salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan berkorban. Makanya disebut kurban. Qarraba yuqarribu, yang artinya adalah upaya seorang hamba untuk mencoba mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka definisi udhiyah di sini disampaikan oleh ulama adalah ismu mayudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban Allah ta'ala. Yang disebut dengan udhiyah adalah satu nama dari hewan yang disembelih dalam jenis na'am. Na'am itu artinya hewan ternak. Tapi tidak semua jenis hewan ternak dipilih oleh Nabi kita untuk dikorbankan. Jadi hanya jenis an'am. Jenis an'am. Karena hewan korban itu kan ada yang jenisnya bahimah. Nah, seperti ayam, ya. Nah, kuda juga itu ada yang ternak kuda. Ya, bahkan buaya juga ada ya, ternak buaya. Jadi tidak semua jenis hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, dari sekian jenis hewan ternak yang diizinkan oleh Nabi dan dipilih oleh beliau sebagai hewan kurban adalah jenis an'am. Nah, jenis an'am itu adalah kambing, unta, kerbau, sapi. Walaupun kita berternak ayam, ini ayam bukan jenis an'am. Nah, oleh sebab itu tidak dipilih oleh Nabi sebagai hewan kurban. Nah, jadi udhiyah itu adalah satu nama dari hewan kurban yang disembelih. Kapan? Yauma idin nahri, pada hari nahar. Hari nahar di sini yang dimaksud adalah hari raya Idul Adha. Wa ayyamat tasyrik, dan 3 hari tasyrik. Kalau besok Idul Adha jatuhnya hari Jumat, nah berarti Sabtu, Minggu, Senin itu disebut dengan ayyamut tasyrik. 3 hari tasyrik. Yang saat itu jamaah haji sedang melontar jamarat. Pada saat mereka melaksanakan ibadah haji. Taqarruban ilallah. Semua itu dilakukan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari definisi ini para ulama memahami bahwa persyaratan berkurban itu 3. Yang pertama, yang disembelih adalah jenis hewan an'am, gitu. Kambing, onta, sapi, dan kerbau. Tidak diizinkan hewan ternak lain, hanya hewan ternak jenis an'am. Yang kedua, disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari raya tasyrik.
Nah, berarti masa penyembelihannya itu adalah 4 hari. Ya, 4 hari. 1 hari raya dan 3 hari tasyrik. Seandainya ada orang yang menyembelihnya di malam hari raya Idul Adha, itu nggak sah. Tidak dianggap sebagai hewan kurban. Atau ba'da subuh, sebelum matahari meninggi. Ya misalnya nih karena kebanyakan sapi, udah yang sholat mas sholat, kita tugas motong aja deh gitu ya. Gelap-gelap udah motong. Nah ini juga dianggap tidak sah. Nah, karena startnya itu adalah pada saat matahari sudah mulai meninggi. Ya sekitar jam 7 dan seterusnya. Itu pada hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga persyaratannya adalah diniatkan untuk bertakarrub kepada Allah. Jadi kalau yang dipotong itu seekor sapi dan kebetulan bertepatan dipotongnya hari raya Idul Adha, tapi tidak ada niat berkorban, maka tidak disebut berkorban. Ya kan bisa jadi di penjagalan ada yang lagi motong kan? Di penjagalan nih mungkin ada yang motong. Nah, tapi karena tidak diniatkan sebagai kurban, maka hewan tersebut, pemotongan tersebut tidak dianggap sah sebagai hewan. Nah, jadi syaratnya itu 3. Pertama, jenis an'am, hewan ternak jenis an'am. Yang kedua, dipotong selama 4 hari. 1 hari raya Idul Adha dan 3 hari raya tasyrik. Dan kemudian dipotongnya itu di dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau di penjagalan kan niat potongnya buat dagang, ya bukan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya definisi ini saya sering mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang ketika dia bertanya, Ustaz, yang afdol itu akikah dulu apa korban dulu? Nah saya tanya duitnya udah ada belum gitu. Kalau duitnya udah ada sekarang, akikah dulu. Kenapa? Karena korban waktunya terbatas. Kalau akikah kan waktunya bebas. Kalau korban waktunya terbatas. Jadi kalau duitnya udah ada sekarang, udah akikah aja dulu. Kecuali kalau nanyanya pas hari raya Idul Adha. Ini korban apa akikah? Ya korban lah, karena waktunya bertepatan hari raya Idul Adha. Kalau sudah lewat atau sebelumnya, nah itu kalau memang belum mengakikahkan anaknya yang memang harus menyembelih seekor kambing, nah maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan penyembelihan hewan akikah. Nah, jadi tergantung nanya nih ya. Kalau sekarang udah pegang duit beli kambing, udah buat akikah aja dulu. Nah itu yang pertama.